Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Sebelumnya, saya ingin meminta izin kepada Bapak Sparta untuk menjelaskan materi tentang equity. Kelompok kami terdiri dari Dari saya, Reviarti Susandi, dengan NIM 2019-12-11-11-021. Saya Retno Dwi Ningtyas dengan NIM 2019-12-11-11-037. Selanjutnya dengan saya sendiri, Nela Sofa Ayu Ningtyas dengan NIM 2019-12-11-047. Bentuk organisasi perusahaan. Jadi bentuk organisasi perusahaan itu sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perorangan. Perorangan itu dia kayak terdiri dari satu orang itu doang yang memanage dia, yang membuat dia dan yang mengelola dia sendiri. Yang kedua ada persekutuan atau partnership. Kalau partnership ini dia tuh terjalin antara satu orang dengan satu orang bisnis lain. Jadi dia tuh kayak menjalin kerjasama begitu. Yang ketiga ada perusahaan. Perusahaan itu mempunyai karakteristik khusus, yaitu yang pertama pengaruh dari Undang-Undang PT, yang kedua penggunaan sistem saham, yang ketiga pengembangan variasi dari ownership interest atau kepentingan kepemilikan. Prosedur pendirian PT yaitu di di atas dibentuk dicantumkan dengan Undang-Undang UU PT tahun 2007 yang berisi tentang didirikan minimal 2 orang yang memiliki bagian saham dengan akta notaris. Yang kedua, perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan atas pendirian perseroan terbatas setelah akte pendirian ditandatangani oleh notaris. Selanjutnya di sini ekuitas. Ada pengertian ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas perseroan terbatas atau PT disebut modal pemegang saham. Bagi pemegang saham, memiliki saham berarti memiliki perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. PT menarik dana dari pemilik dengan mengeluarkan saham. Saham itu diklasifikasikan menjadi 2, yaitu saham biasa atau common share. Kemudian ada saham istimewa atau saham preferred atau preferred stock. Di sini ada karakteristik saham. Hak pembagian proporsional, ada atas laba dan kerugian dalam manajemen atau hak voting, terus ada atas aset saat likuidasi, ada atas penerbitan saham baru untuk kelas saham yang sama atau the preemptive right, terus memiliki resiko kerugian terbesar, ada memperoleh keuntungan atas keberhasilan perusahaan, dan tidak ada jaminan memperoleh dividen dan aset atas pembubaran perusahaan. Terus ada unsur-unsur modal saham, yaitu jumlah modal saham disetujui untuk dikeluarkan, terus dikurangi sama yang belum disetujui untuk dikeluarkan. Terus itu dijumlah yang telah disetujui untuk dikeluarkannya. Terus ada juga saham tersebut itu dikurangi yang sudah dijual tapi belum disetor. Terus di jumlah modal saham yang disetor. Terus ditambah atau dikurangi agio dan disagio saham, lalu dijumlah lagi menjadi modal saham. Ya, di sini ada saham biasa atau common share, merupakan kepemilikan dasar dari saham dengan hak-hak seperti memilih anggota direksi. Jadi kalau punya saham biasa bisa memilih anggota direksi, memperoleh pembagian laba, mendapatkan laba,
dari perusahaan tersebut membeli saham tambahan, bisa membeli saham tambahan. Merupakan saham yang mempunyai hak suara, hak residu terhadap pembagian laba setiap tahunnya. Jadi ada namanya pembagian dividen bagi yang pemegang saham terbanyak. Dan hak residu atas pembagian aset pada saat perusahaan dilikuidasi. Yang kedua ada saham preferen. Saham preferen ini jenis saham yang memiliki hak istimewa, melebihi saham biasa, melebihi saham yang tadi pertama, terutama dalam hal pembayaran dividen dan likuidasi. Karena saham preferen ini saham istimewa, dia yang paling banyak bayar daripada saham biasa, harganya lebih mahal. Cuman dividennya lebih besar jika perusahaan tersebut bisa untung melampaui target. Saham yang mempunyai hak preferensi atau prioritas dengan menerima lebih dahulu pembagian laba. Saham preferen ini saham istimewa, dia juga bisa menerima laba atau dividen lebih dulu daripada saham biasa dalam setiap tahunnya, dan aset pada saat perusahaan dilikuidasi. Saham dengan nilai pari. Untuk memperlihatkan informasi tentang penerbitan saham dengan nilai pari, akun harus dipertahankan untuk masing-masing kelompok saham berikut. Yang satu ada saham preferen atau saham biasa. Yang pertama itu ada saham preferen atau saham biasa. Terus kedua akun ini mencerminkan nilai pari saham perseroan yang diterbitkan. Akun ini dikreditkan ketika saham pertama kali diterbitkan. Tidak ada ayat jurnal tambahan pada akun ini. Ini kecuali saham tambahan yang diterbitkan atau saham yang ditarik. Nomor 2 ada modal disetor yang melebihi dari nilai pari atau tambahan modal. Additional paid in capital menunjukkan setiap nilai pari yang disetor oleh pemegang saham sebagai pengganti saham yang diterbitkan untuk mereka. Selanjutnya nilai par saham. Yang pertama, nilai par saham tidak ada hubungannya dengan nilai wajar. Yang kedua, penerbitan saham dengan nilai par saham yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi ketika saham dijual di bawah par. Saham preferen atau saham biasa merefleksikan nilai par atas saham yang diterbitkan. Sedangkan agio saham itu nilai lebih atas nilai par yang dibayarkan oleh pemegang saham. Saham tanpa nilai pari. Banyak negara bagian mengizinkan penerbitan modal saham tanpa nilai pari. Jika saham tidak memiliki nilai par, maka perlakuan yang dapat dipertanyakan dalam menggunakan nilai pari sebagai dasar untuk nilai wajar tidak akan muncul. Situasi ini memiliki keunggulan tertentu jika saham yang diterbitkan untuk pos-pos properti seperti sifat tetap berwujud atau tidak berwujud. Kelemahan utama dari saham tanpa nilai par adalah bahwa beberapa negara bagian mengenakan pajak yang tinggi atas penerbitan ini, dan totalnya akan dimasukkan sebagai modal dasar yang akan mengurangi fleksibilitas dalam pembayaran dividen. Di sini ada pengeluaran saham biasa. Saham pada perusahaan yang belum menggunakan paper list segera dicetak setelah ada autorisasi dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Modal saham yang diautorisasi ini merupakan jumlah maksimum saham yang dapat dikeluarkan.
Terus ada prosedur penerbitan saham. Yang pertama itu ada tahap persiapan, yaitu persetujuan RUPS ini dan menunjuk penjamin emisi. Yang kedua itu ada tahap pengajuan dan pernyataan pendaftaran, yaitu pernyataan pendaftaran otorisasi Bapepam LK. Yang ketiga itu ada tahap penawaran atau penjualan saham. Di sana orang-orang bisa melakukan transaksi penjualan saham. Yang keempat itu ada tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Dan semua tahapan-tahapan itu ada biaya langsung yang terkait atas penerbitan saham atau biaya penjamin emisi akuntansi, yaitu biaya hukum, percetakan, pajak, dan sebagainya. Dan itu mengurangi pendapatan atas penjualan saham. Kemudian di sini ada contoh transaksi pengeluaran saham biasa, yaitu pada 1 Januari 2014, PT Batako adalah sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang konstruksi mendapat autorisasi untuk mengeluarkan saham biasa sebanyak 1.000 lembar dengan nilai nominal per lembar 10.000. Maka karena ini sudah diautorisasi, maka tidak perlu dicatat dalam buku jurnal. Kemudian ada contoh penjualan saham biasa. Pada 1 Mei 2017, PT Mulyono mengeluarkan saham biasa dan menjualnya 20.000 lembar dengan kurs 120%. Nilai nominal per lembar saham adalah 500. Jadi di sini perhitungannya jumlah kas yang diterima itu kan 20.000 dari penjualannya itu. Lalu dikali 500 itu dari harga nominal per lembar sahamnya. Lalu dikali 120% itu dari kurs per lembarnya. Terus dikali 20.000 dikali 500 dikali 120%. Hasilnya itu 12 juta. Kemudian nilai nominal saham biasanya itu dari harga penjualan per lembar sahamnya yaitu 20.000 dikali per lembar sahamnya 500, jadi 20.000 kali 500 10 juta, ini mengurangi. Kemudian ada agio modal saham biasa yaitu sebesar 2 juta, didapat dari 12 juta dikurang 10 juta. Itu perhitungannya. Nah, jurnalnya itu pada 1 Mei 2017 ada kas itu sebesar 12 juta dari jumlah kas yang diterima dari penjualan tersebut. Terus ada modal saham biasa, modalnya itu 10 juta dari nilai nominal saham biasa. Terus ada hasil pengurangannya itu agio modal saham biasa sebesar 2 juta. Contoh saham preferen atau saham prioritas. PT MNO menerbitkan 5.000 lembar saham preferen dengan nilai par 300 dengan harga 1.000 per lembar saham. PT MNO mencatat penerbitan saham sebagai berikut. Kas di debit 5 juta, terus saham preferen di kredit 1.500.000, ada agio saham preferen 3.500.000. Jadi 5 juta masuk kasnya. Saham preferen ada 1.500.000. Ada 1.500 dari agio saham preferennya 3.500. Contoh saham tanpa nilai par. PT Merapi memiliki 1.000 lembar saham biasa yang diotorisasi tanpa nilai par. Jika PT Merapi menerbitkan kembali 200 saham dengan harga 500 per lembar saham, maka akan dicatat kasnya di debit 100.000
Saham biasa di kredit 100.000. Saham diterbitkan dengan sekuritas lain. Saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain harus dipisahkan komponen ekuitas dan komponen lainnya. Misal, convertible bond, saham diterbitkan dengan opsi atau warrant. Metode untuk alokasi yaitu ada dua. Yang pertama metode proporsional dan metode penambahan. Saham diterbitkan dengan transaksi non-cash. Perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan dengan non-cash pada saat nilai wajar atas barang atau jasa yang diterima. Jika nilai wajar atas barang dan jasa tidak dapat diukur dengan handal, gunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Selanjutnya tadi ada saham diterbitkan dengan sekuritas lain metode proporsional, yaitu ada contohnya misalnya PT DEF itu menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai par 100 dan nilai wajar 600 serta 200 lembar saham preferen dengan nilai par 200 dan nilai wajar 1.000 yang dijual dengan langsung 400.000. Nah itu jurnalnya yang pertama itu ada kas 400.000, terus ada saham preferen, itu saham preferennya tadi dari 200 dikali 200 yaitu 40.000, terus ada agio saham preferen 160.000 dikurang 40.000 jadinya 120.000, terus ada saham biasa 500 kali 100 yaitu 50.000, kemudian ada agio saham biasa yaitu 240.000 dikurang 50.000 jadinya 190.000. Terus juga ada saham diterbitkan dengan sekuritas lain dengan metode penambahan. Misalnya di sini ada contohnya PT DEF menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai par 100 dan nilai wajar 600 serta 200 lembar saham preferen dengan nilai par 200 dan nilai wajar tidak diketahui yang jumlah yang dijual dengan langsung 400.000. Nah ini tuh cara nyarinya jumlah saham biasa kan 500.000, itu kan jumlah 500 itu dikali nilainya 600 jadi totalnya 300.000. Terus ada saham preferen tadi 100, terus dikali 0 jadi 0, terus jadi nilai pasarnya itu hanya 300.000. Terus kemudian alokasinya itu alokasi harga penerbitan itu di preferen yaitu 400.000, terus ada saham biasanya itu 300.000, nah itu dikurang jadi 400.000 dikurang 300.000 totalnya itu 100.000. Selanjutnya ya di sini ada PT GHI itu menerbitkan saham biasa sebanyak 20.000 lembar dengan nilai par 500.000 untuk mendapatkan paten atas produk PT GHI. PT GHI tidak dapat menentukan nilai wajar paten, tetapi dapat menentukan nilai wajar saham sebesar 750. Patennya itu 1.500.000 didapat dari 750 kali 20.000 jadi 1.500.000. Terus saham biasanya
1 juta dari 20.000 dikali 500. Lalu ini selisih antara 1.500.000 dengan 1 juta, yaitu agio saham biasa sebesar 500.000. Saham Trisuri. Saham Trisuri reakuisisi saham yang telah dibelikan, kemudian ditarik, retirement, atau dijual kembali di masa depan. Jika saham tidak ditarik dari peredaran, maka disebut saham Trisuri. Saham Trisuri tidak digolongkan ke dalam aset dan mengurangi nilai aset bersih. Kepemilikan saham Trisuri tidak memberikan hak-hak pemegang saham. Contoh saham Trisuri. PT JKL menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan nilai par 200 pada harga 500 per lembar saham. Sebagai tambahan, perusahaan juga memiliki laba ditahan sebesar 20 juta. Ekuitas pada saham biasa 200 per 20.000 lembar diisukan dan beredar 4 juta. Agio saham biasanya ada 6 juta, laba ditahan 20 juta, total ekuitasnya adalah total dari seluruh transaksi yaitu 30 juta. Selanjutnya, kebijakan dividen. Jenis-jenis dividen itu ada 4, yaitu dividen kas, dividen properti, dan dividen likuidasi dan dividen saham. Semua dividen selain dividen saham mengurangi total ekuitas perusahaan. Yang kedua, ketika perusahaan mengumumkan dividen saham, perusahaan tidak membayarkan sejumlah aset atau mengakui kewajiban, tetapi hanya menerbitkan saham tambahan ke masing-masing pemegang saham. Dividen kas yaitu Dewan Direksi mengusulkan pengumuman dividen kas. Dividen kas yang diumumkan merupakan kewajiban atau biasanya termasuk kewajiban lancar. Perusahaan tidak mengumumkan atau membayar dividen kas pada saham Trisuri. Selanjutnya, dividen properti merupakan utang dividen dalam bentuk aset selain kas. Properti yang akan didistribusikan dinyatakan ulang ke dalam nilai wajar. Keuntungan dan kerugian atas selisih nilai properti diakui dalam laporan laba rugi. Di sini ada contoh dividen kas. Pada tanggal 2 Juni, PT PKR mengumumkan pembayaran kas dividen 200 atas 200.000 saham yang terutang pada tanggal 12 Juli kepada semua pemegang saham yang tercatat pada tanggal 22 Juni. Jadi di sini tanggal pengumumannya itu pada tanggal 2 Juni ada laba ditahan sebesar 40 juta dari 200 dikali 200.000. Jadi 40 juta. Terus ada utang dividen juga. Ini jurnalnya sama sebesar 40 juta. Terus tanggal pencatatan 22 Juninya tidak ada karena tercatatnya di sini di soal pada tanggal 22 Juni. Kemudian tanggal pembayarannya itu tanggal 12 Juli, yaitu utang dividen sebesar 40 juta dan kas sebesar 40 juta. Kemudian ada dividen likuidasi. Dividen yang tidak didasarkan pada pendapatan atau laba ditahan dan mengurangi ekuitas pemegang saham.
Terus ada dividen saham, yaitu penerbitan saham sendiri kepada pemegang saham dengan basis pro rata tanpa mendapatkan pembayaran apapun. Jadi kalau dividen saham ini tidak mendapatkan bayaran apapun atau tidak ada kas masuk dan keluar. Kemudian ketika saham dividen kurang dari 20-25% dari saham biasa yang beredar, maka perusahaan melakukan transfer nilai wajar dari laba ditahan atau dividen saham kecil. Kemudian ketika saham dividen lebih dari 20-25% dari saham biasa yang beredar, maka nilai par dialihkan dari laba ditahan ke modal saham atau dividen saham besar. Contoh dividen saham. PT UVY memiliki 2 juta lembar saham biasa beredar dengan nilai par 200 dan laba ditahan sebesar 700 juta. Jika PT UVY mengumumkan 30% dividen saham, maka perusahaan menerbitkan 600.000 lembar saham tambahan kepada pemegang saham. Jika nilai wajar saham saat itu adalah 300 per lembar, maka pencatatannya adalah pada tanggal pengumuman, laba ditahan 600.000 dikali 200 sama dengan 120 juta. Saham biasa yang dapat didistribusikan 120 juta. Tanggal distribusi saham biasa yang dapat didistribusikan 120 juta, saham biasa 120 juta. Analisa ekuitas. Analisa ekuitas adalah penilaian ekuitas menekankan laba dan pengukuran ekuitas lain untuk menghitung nilai perusahaan. Peramalan laba memperhitungkan kekuatan laba, teknik estimasi, dan mekanisme pengawasan. Ini menyebabkan daya tahan laba. Jadi, analisis keuangan yang baik dapat mengenali komponen laba yang stabil dan dapat diprediksi atau komponen yang mampu bertahan. Dalam ini pertama ada tingkat pengembalian terhadap ekuitas. Ada laba bersih dikurangi dividen preferred, terus rata-rata common equity. Yang kedua ada rasio payout. Ada dividen kas sama laba bersih dikurangi dividen preferred. Yang ketiga ada nilai buku per lembar saham. Dalam ini ada ekuitas pemegang saham biasa dan saham yang beredar. Ya, terima kasih. Thank you. Mundur. Ada cara perhitungan untuk menghitung analisa ekuitas. Yang pertama yaitu tingkat pengembalian terhadap ekuitas. Cara mencarinya yaitu dengan laba bersih dikurang dividen preferred dibagi rata-rata common equity. Yang kedua yaitu rasio payout. Cara mencarinya yaitu dengan dividen kas dibagi laba bersih dikurang dividen preferred. Yang ketiga, nilai buku per lembar saham. Cara mencarinya yaitu dengan ekuitas pemegang saham biasa dibagi dengan saham yang beredar. Contoh dari mencari analisis ekuitas yaitu seperti PT XYZ memiliki laba bersih sebesar 200 juta rupiah. Dia mengumumkan dan membayar dividen preferred sebesar 50 juta. Dan rata-rata ekuitas pemegang saham sebesar 1 miliar.
Ya, ini tuh contohnya mencari tingkat pengembalian terhadap ekuitas. Sedangkan rumusnya yaitu laba bersih dikurang saham preferen dibagi rata-rata ekuitas saham biasa. Laba bersihnya kita masukin 200 juta, lalu dikurang saham preferennya yaitu sebesar 50 juta, dibagi dengan rata-rata ekuitas saham biasa yaitu sebesar 1 miliar. Jadi hasilnya yaitu 15%. Nah, 15% ini menunjukkan rasionya sebesar banyak dolar dari laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap dolar yang diinvestasikan pemilik. Sedangkan menghitung rasio payout, contohnya yaitu PT XYZ memiliki dividen kas sebesar 200 juta dan laba bersih sebesar 500 juta dan tidak ada saham preferen beredar. Rumusnya yaitu dividen kas dibagi laba bersih dikurang saham preferen, yaitu dividen kasnya sebesar 200 juta dibagi dengan 500 juta, yang hasilnya 40%. 40% ini menunjukkan rasio pendapatan yang diperoleh investor atas laba bersih perusahaan. Sedangkan kalau kita ingin mencari nilai buku per lembar saham, yaitu contohnya seperti PT XYZ memiliki 500.000 lembar saham biasa beredar dengan total nilai 300 juta rupiah. Rumusnya, ekuitas pemegang saham biasa dibagi dengan saham biasa yang beredar. Masukin uangnya, ekuitas pemegang saham itu ada 300 juta rupiah dibagi dengan 500.000. Hasilnya yaitu 600.000. Jumlah yang akan 600.000 ini masuk ke dalam jumlah yang akan diterima oleh tiap lembar saham jika perusahaan likuidasi dibesarkan jumlah yang dilaporkan pada neraca. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.